Hukum alam itu hukum mutlak, tidak bisa digeser-geser. Negara harus benar, nggak bisa begini terus. Bapak enak di sini, Pak, nggak kebanjiran, orang sana kebanjiran. Tinggalkan legasi yang baik buat generasi ke depan. Saya pengen birokrat itu jujur, kata Kiki jujur. Saya nggak akan kritisi anggaran 0, sekian, enggak. Tapi kalau urusan hutan, urusan banjir, urusan segala macam, saya akan ngomong keras. Saya dari dulu jawaban tuh banyak, tahun kemarin jawabannya itu jawab, tapi Bapak nggak ngasih solusi. Tugas Kementerian Lingkungan Hidup itu bersifat tegas. Sikapnya adalah menjaga lingkungan dan menjaga hutan. Seluruh dinas, seluruh kementerian harus tunduk pada rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pengembangan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Kawasan ini tidak boleh ditebang karena mengakibatkan ini. Sifatnya mutlak. Hukum alam itu hukum mutlak, tidak bisa digeser-geser. Hukum alam itu hukum mutlak, tidak bisa digeser-geser. Karena kausalitas. Resiko apapun harus diambil. Kenapa? Karena ini mutlak. Hukum alam nggak bisa ditafsirkan. Dan nggak bisa ada rekayasa alam. Untuk itu, fungsinya adalah menerangkan, memberikan sesuatu gambaran nih Pak, negatifnya ini, positifnya ini, jelasin. Tidak bisa Kementerian Lingkungan Hidup mengikuti keinginan kementerian lain. Kan seluruh kebijakan harus ada rekomendasi analisis dampak lingkungan. Karena ini kuncinya, ini akibatnya segala sesuatu tidak berpegang teguh pada prinsip. Banjir itu disebabkan oleh 3 hal selain curah hujan yang tinggi. 1, daerah hulu, daerah hutan, daerah perkebunan beralih fungsi menjadi areal bangunan-bangunan, baik yang resmi maupun yang liar. Kemudian daerah aliran sungainya mengalami pendangkalan, kemudian penyempitan, berubah bangunan sepanjang sungai. Kemudian daerah hilirnya, rawa-rawa sudah diuruk berubah jadi bangunan. Kemudian danau-danau mengalami penyempitan, bahkan mengalami perubahan fungsi menjadi tidak ada. Nah, ketiga hal inilah yang menjadi penyebab banjir. Untuk itu, langkah yang harus kita lakukan bersama adalah mengembalikan daerah hulu, berani membongkar bangunan-bangunan yang ada di daerah resapan air, di areal perkebunan. Yang kedua, melakukan pelebaran sungai, pendalaman sungai, membongkar bangunan-bangunan di bantaran sungai. Yang ketiga, mengembalikan alih fungsi danau-danau. Ketiga kegiatan ini pasti mengambil resiko, tidak populer, dicaci maki, dibenci, dibully. Tapi pemimpin harus berani mengambil resiko itu. Karena tugas pemimpin itu ada saatnya. Pemimpin itu bergurat batu, artinya dia harus kukuh pada pendiriannya. Ada saatnya dia bergurat air, yaitu selalu memberikan rasa nyaman, rasa aman pada lingkungan masyarakatnya. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh kita bersama. Untuk itu, saya minta ke Pak Wali Kota Bekasi, tidak boleh berhenti, terus melakukan perubahan-perubahan kembali fungsi-fungsi sungai untuk berfungsi. Jangan takut didemonstrasi. Bupati Bekasi gak boleh ragu melakukan perubahan-perubahan sungai diperlebar. Kemudian Bupati Kerawang jangan ragu melakukan perubahan-perubahan di daerah-daerah yang dianggap hilir yang itu berpotensi banjir. Bupati Bogor jangan ragu melakukan langkah-langkah penanganan pelebaran sungai, kemudian juga pengerukan sungai. Semua harus dilakukan. Karena apa? Kita ini bekerja bukan demi perorangan. Kita bekerja bukan demi hari ini. Kita bekerja demi masa depan. Untuk itu, saya ucapkan selamat bekerja. Dan kemudian para bupati yang lain, yang hari ini masyarakatnya kena uruk segala macam, segera identifikasi rumah-rumah yang di daerah perbukitan yang berpotensi longsor. Ambil langkah-langkah tegas. Kemudian gerakan nanam pohon harus dikembalikan. Di bulan November, Desember nanti, seluruh wilayah Jawa Barat harus sentak menanami pohon dan berani melakukan tindakan-tindakan tegas. Penambangan-penambangan yang berpotensi menimbulkan longsor, merusak ekosistem, harus dihentikan. Penambangan yang legal, kemudian memenuhi prosedur, dan itu juga kebutuhan kita. Tetap kita berikan ruang selama mereka taat kepada aturan,
kemudian tidak merusak lingkungan, kemudian juga menjaga kesejahteraan pegawainya, bukan hanya memperkaya dirinya saja. Saya ucapkan selamat, mari bekerja, selamatkan alam dan lingkungan bagi kepentingan masa depan. Bencana yang dialami di daerah Sumatera, Aceh, dan sekitarnya ini merupakan salah satu bencana terbesar yang terjadi di tahun ini di Indonesia ya. Tergolong terbesar karena banyak sekali daerah yang terdampak, banyak sekali korban yang berjatuhan, banyak sekali harta benda yang tidak bisa terselamatkan. Bahkan banyak sekali media yang mengabarkan ataupun memberitakan bahwa ini terjadi karena adanya penggundulan hutan dan juga terkikisnya daerah aliran sungai ya, dangkal, aliran sungai dangkal, dan juga terkikisnya serapan air ya. Ya, serapan air ini terkikis karena adanya penggundulan hutan ini. Lalu ketika sudah terjadi seperti ini, siapa yang akan bertanggung jawab? Banyak media juga mengabarkan bahwa ini adalah salah satu oknum yang menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan penggundulan hutan. Dan ini kan sungguh miris ya teman-teman ya. Banyak sekali korban jiwa yang berjatuhan, banyak anak kecil yang menjadi korban, dan juga ini merupakan salah satu bentuk penyadaran kita terhadap lingkungan, terhadap hutan, terhadap ekosistem yang terjadi di daerah Sumatera Aceh ini. Ini pelajaran yang amat penting agar kita sama-sama menjaga lingkungan kita, sama-sama menjaga hutan kita, sama-sama menjaga ekosistem kita, agar kedepannya bencana ini bisa terhindarkan. Karena air itu mengalir dengan sendirinya ya, mencari daerah yang terdangkal, mencari daerah yang bisa dibilang turun. Makanya ketika hutan digunduli, maka di situ serapan air berkurang. Dan juga apabila sungainya tidak dijaga, maka yang terjadi yaitu pendangkalan di sungai tersebut, di aliran sungai tersebut. Maka ini pelajaran yang amat penting. Semoga ini tidak terjadi kembali, dan semoga oknum-oknum yang menyalahgunakan jabatannya ini segera tersadarkan agar sama-sama menjaga lingkungan ekosistem kita, agar negara kita atau daerah kita menjadi daerah yang aman dari bencana ya. Karena alam kita tidak bisa bermain-main dengan alam, karena alam itu bakal murka ketika dimainkan atau disalahgunakan. Mungkin itu saja, mohon maaf apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.